virus ini akan kalah sendirinya dengan imun tubuh. Yang memproduksi imun kita yaitu ya pikiran kita sendiri gitu kan. Kalau pikiran kita tenang, pikiran kita nyaman, ya itu akan menjadi imun yang meningkat. Nah sekarang Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya, Vijay Robin Haris, akan kembali mengadakan bincang-bincang santai dengan Pak Dr. Haris dengan diskusi santai, yaitu bincang-bincang Haris. Nah, saya sudah dengan pakar kebijakan publik ya, Pak Dr. Haris Hijrah Wicaksana, SOS MSc. Baik teman-teman, kita pada siang hari ini untuk menyesuaikan ya bagi teman-teman nonton malam ya, kita ucapkan selamat malam, yang sore selamat sore. Kita akan berbicara tentang PPKM darurat, gitu ya, PPKM darurat. Saya mungkin kita udah berganti istilah ya Pak Dokter ya, dari PSBB ke PPKM gitu ya. PSBB itu kan pembatasan sosial ya berskala besar, kemudian sekarang itu PPKM, yaitu saya juga jadi belum terlalu hafal ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Jadi kegiatan masyarakat dibatasi. Nah kalau kita bicara pandemi COVID sudah sekitar 1,5 tahun ya dokter ya. Dan saya masih ingat betul sih kalau tidak salah memang ini bulannya hampir sama peningkatannya. Range bulannya ya, kurang lebih 3 bulan itu. Tahun kemarin juga di bulan-bulan seperti ini gitu. Entah itu kebetulan atau bukan ya. Saya sih berharapnya kebetulan sih. Ngeri nih bahasa. Sih berharapnya kebetulan gitu ya teman-teman. Oke, PPKM, kita mau berbicara PPKM ya, bukan PPKM gitu ya. Kalau PPKM kan itu mata pelajaran dulu ya, TSD. Oke, kita sudah dengan pakar kebijakan publik. Saya mau menanyakan Pak Dokter terkait dengan PPKM ini. Pemerintah sudah resmi memperpanjang PPKM kemarin kan sampai tanggal akhir Juli ya? Iya, sekarang kita di akhir Juli, tadi tanggal 20 ya. Tanggapan Pak Dokter sendiri seperti apa terkait dengan PPKM ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kita hari ini mencoba diskusi santai ya, tujuannya sama-sama kita membangun imun lah ya, membangun imun. Betul. Jadi jangan dianggap diskusi ini jadi kiblat yang paling benar gitu, enggak. Kita niatnya kita sama-sama membangun imun, dan mudah-mudahan dari diskusi ini kita ada manfaatnya dari sharing-sharing ini, dari sedikit ilmu yang coba saya miliki dan coba diterapkan gitu. Oke. Betul tadi kata VJ di awal kita dibuka terkait dengan PPKM darurat. Hari ini darurat nih, ini ngeri banget nih kalau udah bahasa darurat ya kan gitu. Sebelumnya ada bahasa terkait dengan lockdown, kemudian PSBB, PPKM, kemudian ada PPKM mikro, terakhir sekarang PPKM darurat. Ini ganti-ganti nama sampai banyak masyarakat kayaknya nggak peduli panjangnya apa gitu nama itu. Iya benar. Saya sendiri harus baca. Ya kan? Nah, tapi pada esensinya sebetulnya kalau kita berbicara pada hari ini, sebetulnya saya menghindari atau sedikit mencoba tidak ingin membahas COVID sebetulnya, PJ. Dari awal adanya COVID, sebetulnya saya coba sedikit sekali untuk tidak ingin membahas terlalu banyak terkait dengan hal ini gitu. Karena kalau ini terlalu kita bahas, ini jadi pede nanti COVID-nya gitu. Semakin ada sebuah objek yang kita selalu bahas, dia ratingnya akan terus naik gitu. Nah, saya ingin mengimbangi saja gitu. Nah, tapi saya coba akan mengambil sudut pandang kita diskusi hari ini. Yang kita ingin ambil sebetulnya kebijakan pemerintah ya kan, terkait dengan pandemi COVID ini, terutama terkait dengan PPKM darurat ini. Nah, tadi kata Vijay, pemerintah sudah resmi nih menambahkan waktu durasi PPKM darurat gitu kan. Kalau misalnya dilihat seperti itu, apakah dirasa tepat atau tidak? Karena tadi Vijay juga sedikit membahas kurvanya, kalau kita ngeliat dari tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang di bulan-bulan seperti ini kayaknya agak sedikit mirip-mirip gitu ya.
Kayaknya nggak usah kita bahas yang itu Jay, kayaknya ada sedikit ini takutnya. Itu kebetulan sih kayaknya. Oh kebetulan ya, kebetulan mungkin kebetulan. Saya bilang, ya itu kebetulan. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan masyarakat ya mungkin bisa jadikan sebuah kebetulan, tapi saya melihatnya bisa jadi ini sebuah ritme musiman. Contoh misalnya gini, kan di bulan-bulan tahun yang lalu juga di bulan seperti ini ada fase Idul Fitri, ada fase liburan dan sebagainya. Dan ini juga hampir sama. Nah, saya nggak perlu menjelaskan tentang COVID sebetulnya, karena literaturnya udah lebih banyak dan saya juga bukan dokter. Saya cuma hanya bidang keahlian saya itu kebijakan publik dan politik ya. Jadi saya cuma hanya membahas dari bidang kebijakan publiknya. Dan sebetulnya saya sudah begitu banyak dan di buku ini, di buku New Normal kan ini salah satu hasil karya waktu lahir pas pandemi gitu kan. Tapi sudut pandangnya pada konsep kebijakan. Nah, tadi ketika kita berbicara pada PPKM darurat, pemerintah sudah resmi menaikkan waktunya gitu ya, jadi diperpanjang PPKM darurat. Nah, berarti kan apakah tepat atau tidak sebetulnya? Nah, sebelum ke sana, kebiasaan saya berarti harus merunutkan dulu. Kita nggak mungkin tiba-tiba mengambil sebuah kesimpulan tanpa merunutkan atau membuat sistematiknya gitu ya, sehingga nanti takut mengambil sebuah kesimpulan itu yang salah gitu. Nah, yang pertama kita harus runutkan bahwa sebetulnya ada dua masalah urgent kalau buat saya, pandangan saya ada dua masalah inti sebetulnya dari pandemi COVID ini. Satu itu kesehatan, satu ekonomi. Dua hal itu ya. Dua hal itu sebetulnya, ya kan? Bumbu-bumbunya banyak. Bumbunya itu politik, sosial, budaya, hukum. Itu bumbunya, ya kan? Bidang-bidang lain menurut saya itu bumbu-bumbunya. Tapi pada konsep utamanya sebetulnya dua hal ini. Satu berbicara pada kesehatan, dua berbicara pada sektor ekonomi. Kenapa saya bilang sektor ekonomi? Ya kita bisa melihat sendiri hari ini ketika pemerintah sebetulnya dua sektor ini irisannya. Saya kalau tidak salah pernah diwawancara juga, saya pernah sering cerita, saya bilang bahwa ketika ingin menangani kondisi pandemi antara kesehatan dan ekonomi ini paling baik memang sebetulnya dipisah. Dan sebetulnya itu sudah saya sudah pernah menuliskan itu dan sudah terbit di jurnal di Sinta Akreditasi 2, tulisannya dengan Prof. Leo Yusino. Tulisan saya waktu terkait dengan pandemi COVID itu terkait dengan penanganan COVID di negara Cina, perbandingan ya, Cina, kemudian Korea Selatan, kemudian Italia dan Indonesia. Nah, kalau kita merujuk pada tulisan saya yang lama yang sudah terbit, alhamdulillah sudah diterbitkan di Journal of Governance di Untirta, 3 negara, Cina, Korsel, dan Italia hari ini relatif sudah stabil. Indonesia menyusul. Jadi juara COVID. Italia juara Euro ya? Italia juara Euro. Indonesia jadi juara COVID hari ini. Bahkan data menunjukkan temuan-temuan hari ini ya meningkatnya sudah sangat drastis ya. Nah ini juga yang jadi masalah. Saya sih nggak pernah mau baca berita negatifnya. Itu yang jadi disugesti otak saya gitu aja ya. Kalau saya lebih banyak baca yang sembuhnya ya. Saya nggak mau baca yang terinfeksinya, itu bikin jadi parno juga gitu kan. Ya awal-awal kita kalau dengar itu kan tiba-tiba tenggorokannya jadi sakit. Iya, jadi tersugesti tiba-tiba ya. hidung kita mampet gitu. Tiba-tiba demam sendiri gitu. Nah itu imun sebetulnya kan. Ya imun itu sih sebetulnya gitu. Baik Pak Dokter. Kalau kita bicara PPKM mungkin banyak hal ya yang terjadi, kemudian gitu ekses-ekses yang terjadi di masyarakat, yang rumput. Tadi juga kaitannya dengan ekonomi ya, dan kesehatan. Nah, sedikit mungkin terkait dengan sebenarnya kapan timing yang tepat gitu Pak Dokter ya terkait dengan PPKM ini dilaksanakan sebenarnya, karena saat ini pun kasus COVID-nya juga meningkat gitu ya. Per hari ini ya kemarin 16 Juli ya 2021 bahwa kasus harian di Indonesia itu tertinggi. 50.000 lebih ya? Iya, 54.000 kalau tidak salah. Itu harus apresiasi. Apresiasi ya. Jangan maaf aduh, repot kalau saya. Jangan boleh bercanda. Ini kita agak bicara data dikit ya Pak Dokter ya, karena biar kita juga valid gitu ya. Kita bukan mau menanggung ini ya teman-teman, tapi ini nanti semoga ada solusinya dari pembicaraan hari ini. Nah itu tadi peningkatan masih tinggi, tapi ekonomi juga khususnya di sektor mikro ya, menengah ke bawah itu juga kemudian
tidak mengalami dibatasi perbaikan kan, gitu ya. karena yang berdagang malam gitu kan, mencari rezeki malam juga kemudian jadi terbatasi ya karena sampai jam 8 gitu ya. Jadi ada yang mungkin yang berdagang siang masih bisa, tapi yang malam ini kan banyak juga ya, kayak tukang nasi goreng gitu ya. Nah itu kan rezekinya mungkin jadi, ya kita percaya rezeki dari mana saja gitu ya. Cuma kalau kita melihat jadwal mereka untuk berdagang kan malam ya rezekinya pada saat itu gitu ya, secara reguler begitu. Nah menurut Pak Dokter sebenarnya timingnya kapan sebenarnya ini diberlakukan? Karena kemarin juga Lebaran juga sebenarnya ketat ya, ditunda, tidak ada mudik gitu ya. Tapi ini kasus cukup meningkat sih angkanya gitu. Ya, ini tadi yang saya bilang, akhirnya antara kesehatan dan ekonomi ini kan tadi kan ada dua bidang yang berbeda. Nah, tapi pemerintah kita itu mencoba mencari tengah-tengah irisannya. Irisan antara kasus COVID ya terkait dengan kesehatan ini bisa selesai, tapi dengan ekonomi juga tetap berjalan. Irisan ini yang di tengah-tengah inilah sebetulnya coba dicari jawabannya. Misalnya dengan melahirkan beberapa kebijakan. Contoh kan kita pernah banyak sekali mendengar dan saya sudah bahas di buku terkait dengan kebijakan irisan ini. Misalnya ada bantuan langsung, subsidi langsung diberikan, program sembako, TDL listrik, kemudian kuota belajar gitu kan, kemudian dan banyak-banyak lainnya lah ya gitu kan. Kemudian yang paling fenomenal ini kan BLT lah, bantuan langsung tunai ke desa-desa. Sebetulnya kalau kita lihat urgensinya sebetulnya tidak terlalu urgensi sebetulnya. Itu yang sering saya bahas terkait dengan banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah, ada yang efektif, ada juga banyak yang tidak efektif. Nah, lari ke tadi pertanyaan ke VJ terkait tadi pembatasan waktu operasional gitu kan. Ada pengaruhnya sih tidak. Saya melihatnya apakah ini efektif atau tidak, ya kita bisa melihat dari outputnya. Outputnya ketika hari ini masyarakat dibatasi geraknya, tapi kasus COVID ini tetap meningkat. Nah ini waktu yang timing yang tepat bagaimana? Nah ini sebetulnya kita masalah COVID ini kan masalah kedisiplinan kita, dan sebagainya. Nah untuk itu yang kita lakukan sebetulnya bagaimana membatasi. Tapi yang jadi aneh, saya juga bukan hanya di daerah-daerah yang saya lewatin ya, artinya saya perhatikan di beberapa daerah yang melakukan PPKM darurat ini kan berarti ada beberapa jalan yang ditutup dan sebagainya. Apakah jalan itu ditutup itu akan jadi sebuah solusi? Akhirnya yang jadi unik yang kita lihat ya netizen itu ketika komentarnya, jangan lewat jalan itu, kenapa ditutup, ada corona lewat gitu kan, COVID lewat gitu. Akhirnya banyak orang yang tidak paham edukasi dan sebagainya. Jalan itu sebenarnya tutup bukan karena ada COVID corona dari situ, bukan, ada di mana-mana. Tapi untuk membatasi gerak sebetulnya, karena solusinya mobilitas penduduk ini membatasi gerak. Ketika itu dibuka jalan, artinya mobilitas penduduk sangat ramai. Tapi di Indonesia yang luar biasa, di sini ditutup, cari jalan tikus. Akhirnya numpuk di satu titik. Ketika numpuk satu titik, kerumunan juga di situ. Itu akhirnya jadi tidak efektif lagi kebijakan. Nah, contoh misalnya karena kita di Lebak nih, DJ gitu kan. Contoh misalnya ada beberapa jalan ditutup, misalnya Pasar Rangkas itu ditutup, Rangkata ditutup tuh. Ya kan? Ketika ditutup, ditutup perjalanan. Karena di Perboden ditutup. Itu berarti kan artinya tidak boleh ada aktivitas di situ kan? Supaya tidak ada aktivitas, supaya tidak lewat. Ternyata salah. Tidak bisa begitu, masyarakat tetap berjalan aktivitas, bikin parkiran di situ malah bikin macet, berkerumun juga di situ. Saya bilang jadi unik gitu kan. Bahkan yang saya lihat di beberapa media gitu kan, yang jalan tutup tadi dibikin buat main bola ya, sama warga sekitar gitu. Tetap kreatif masyarakat saya gitu. Excited orang Indonesia. Nah tadi balik ke situ lagi gitu kan. Yang menjadi masalah kita ini mobilitas tadi yang dibatasi. Nah jadi masalah kita hari ini ada berapa hal tadi yang misalkan mencari nafkahnya misalkan pas di malam hari pas jam yang harus itu, misalkan tadi ada warung kopi, ada warung jajaran makan malam, nasi goreng atau nasi uduk itu sebetulnya itu sebagian kecil ekonomi yang terganggu. Nah harusnya ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan dia harus menawarkan alternatifnya. Jadi ketika ini harus ditutup harus ada alternatif kompensasi yang harus diberikan. Nah itu sering saya ceritakan di talk show manapun gitu kan, atau ketika saya berkesempatan jadi narasumber, saya selalu ceritakan itu harus ada setiap konsekuensi dari kebijakan yang dihasilkan, mau tidak mau, karena kalau kebijakan tidak ada konsekuensinya, contoh tadi ditutup aja ditakut-takutin ada denda lah, dihukum lah dan sebagainya. Ini berkaitan
yang dilawan ini civil society gitu, publik yang dilawan, dan mereka juga punya kebutuhan akan perutnya. Akhirnya banyak yang beranggapan, oh saya nyari nafkah di sini gitu loh. Saya nggak dapat gaji, kan banyak yang begitu ya. Akhirnya bukan tujuan mereka, saya yakin bukan tujuan mereka melawan pada pemerintah ya. Tapi karena mereka juga dirasa tidak dapat kompensasi, kemudian mereka juga mencari nafkah, bertahan hidup dan sebagainya. Ada beberapa orang yang harus juga mendapat digaji dan sebagainya, sehingga mereka akhirnya lebih ya udah lebih baik saya didenda atau saya lebih baik di penjara, kan banyak juga akhirnya yang resiko itu gitu loh. Nah kemudian akhirnya berimbas kepada sikap tindakan aparat yang tegas. Nah ini kan akhirnya saya tidak menyalahkan aparat untuk melakukan tindakan tegas, memang aparat seperti itu gitu loh, memang tugas kewenangannya seperti itu. Tetapi alangkah disayangkannya sebetulnya ketika ingin memberikan punishment harusnya ada urutannya terlebih dahulu. Jadi ada sanksi ringan lah, sedang atau berat. Yang berat itu misalkan dia didenda atau diberikan hukuman. Tapi sebelum arah ke sanksi yang berat, saya berharap sih ada sanksi ringan. Contoh ya edukasi, karena sebetulnya edukasi dan sebagainya ini. Tapi ya tadi menjadi masalah lagi kan ketika kita beri penjelasan ke masyarakat bahwa ini tidak boleh jam malam, tidak boleh ini. Masyarakat bilang, gimana? Kami harus makan, kami harus ini, kami harus ada bayar yang harus disesuaikan gitu. Ya kalau mau tadi ketika pemerintah menutup tadi sektor ekonomi betul-betul dibatasi, ya harus ada kompensasi tambahan. Saya yakin juga misalkan orang tadi, misalkan dia juga tenang, ada batas minimal dia hidup tenang nyamannya atau aman, bukan nyaman ya, aman. Dia misalkan punya kebutuhan harus bayar listrik atau apa, dibutuhin itunya, akhirnya nggak perlu bayar listrik, saya yakin udah nggak ada alasan lagi. Di sembako di rumahnya sudah tersedia gitu kan, ya nggak akan ada alasan lagi mereka untuk ini. Ya udah betul-betul di rumah. Tapi karena ini tidak ada, ya mereka akhirnya keluar rumah lagi gitu loh. Gitu. Tapi kalau sudah disiapkan oleh pemerintah, ya kan, tapi tidak berefek juga, yang jadi masalah emang masyarakatnya yang betul-betul harus di-punishment gitu. Itulah gitu maksud saya gitu. Baik, Pak Dokter. Jadi memang agak cukup kompleks ya, Pak Dokter ya. Oh, kompleks banget. Ini kompleks banget. Karena memang sisi dilematisnya tinggi banget ya ketika masyarakat ya udah kalau udah urusan perut kan kayak logika dengan logistik itu. Wah, urusan perut itu agak ini ya, Pak Dokter. Urusan perut itu paling bahaya. Mendasar lah, seperti kebutuhan primer lah ya. Kebutuhan primer. Karena kita nah, juga. Contoh gini. Sebentar, saya jelaskan ini Jay. Di tulisan saya di jurnal itu terkait dengan penanganan di Italia, kemudian di Korsel dan di Cina. Memang saya nggak langsung kan, tapi kan saya baca dari literatur ya. Karena sumber data itu literatur, saya menggunakan basis data itu. Di sana diberlakukan jam malam, tidak boleh keluar rumah dan sebagainya, berjaga jarak. Tapi kompensasinya jelas. Bahkan ketika yang isolasi mandiri, mereka didatangin, mereka punya database-nya, kemudian didatangin, kemudian dikasih suplainya, vitaminnya, obat-obatan. Kemudian termanage dengan baik. Termanage dengan baik. Nah kalau di kita nggak termanage. Ketika bantuan pun datang, mudah-mudahan saya salah nih. Bantuan dari pusat nominal sekian, turun ke provinsi berkurang dikit, turun ke berkurang sampai bawah habis lah gitu kan gitu. Nggak sesuai dengan kualitas yang dapat ya gitu. Dan itu diperparah dengan kasus kan di akhir tahun kita bantuan yang langsung diberikan oleh Menteri Sosial langsung OTT tangkap tangan kan, bantuan langsung presiden yang kayaknya nggak etis kita ngomongin itu lah gitu kan, jadi potret Indonesia. Potret yang kurang baik juga sebenarnya. Sangat kurang baik itu. Pejabat publik sangat disayangkan sebenarnya. Sangat disayangkan. Nah itulah saya bilang, jadi penanganannya tadi sangat kompleks. Ketika ada bantuan pun yang diberikan oleh pemerintah, pasti ada oknum-oknum, ya nggak semuanya, tapi oknum. Yang jadi masalah oknumnya banyak. Oknum itu harusnya beberapa ya. Harusnya oknum itu satu dua aja gitu ya gitu kan. Tapi kita kalau banyak kan 1 2 banyak kan, jadi banyak banget gitu. Oknumnya gitu. Akhirnya dimanfaatkan. ABLT ada pemotongan, kemudian ada kualitas program sembako ada pemotongan kualitas gitu kan. TDL listrik ya kan ada pemotongan juga dan sebagainya. Bahkan ABLT kemudian ya bantuan langsung sembako, bantuan sebagainya pasti ada orang yang memanfaatkan momentum ini gitu. Nah inilah maksud saya yang ya betul ya kompleksitasnya tadi ya. Jadi nggak akan ya bukan akhirnya jadi pesimis ya. Ya nggak akan bisa selesai kalau kita nggak kerjasama. Betul. Sulit banget itu. Baik Pak Dokter, kita berbicara PPKM ini cukup ya itu tadi. Ngeri ya, sebenarnya pasti ngeri banget. Karena kalau kita ngomong terdampak mungkin ya semua pihak terdampak. Gitu ya Pak Dokter ya. Bidang pendidikan, ekonomi, semua lah pokoknya. Tapi mungkin kadarnya, Pak Dokter ya, mungkin kadar setiap orang berbeda-beda. Ya itu sih harapan kita juga mungkin
pemerintah juga memberikan bantuan dengan baik ya dokter ya, salah satunya gitu ya, agar meredam gejolak yang ada di masyarakat juga gitu, agar masyarakat juga tercover dengan baik kebutuhan-kebutuhan mendasarnya begitu ya. Betul. Kemudian kita agak loncat ya dokter ya. Oke. Masih menyinggung hal ini, cuma udah nggak ngomongin PPKM lagi nih. Jangan kejauhan nih. Nah, kasus lonjakan COVID mungkin Pak Dokter dengan efektivitas vaksin. Oh iya. Ya, karena ya, seperti yang dibilang di awal tadi ya, bahwa kasus harian kemarin per 16 Juli 2021 Indonesia paling atas gitu ya. Bagaimana Pak Dokter Haris gitu ya menyikapi, nah ini juga bagian dari kebijakan pemerintah ya, vaksinasi betul. Yang kemudian diwajibkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mungkin secara lokal mungkin bisa di Lebak ya, Banten, kemudian secara nasional Pak Dokter memandangnya seperti apa gitu. Oke, ya. Sebelum saya ke sana nih, saya tanya balik ke VJ. Ya. VJ udah vaksin? Saya sudah 2 kali. Wah, syukur berarti. Berarti VJ di warga negara yang baik. Alhamdulillah gitu sudah 2 kali Pak Dokter. Saya baru 1 kali nih, nanti tanggal 1 atau tanggal 2 Agustus dapat lagi yang kedua. Karena kedua ya, baru kebagian jatahnya itu ya gitu ya. Sebagai rakyat harus nurut lah. Ya. Nah, vaksin ini unik banget dan seru banget. Saya bukan ahli vaksin, tapi kebijakan vaksin tentunya berawal dari kebijakan pemerintah juga kan gitu kan. Betul. Nah, saya ambilnya dari konsep kebijakannya saja dulu ya. Jadi salah satu kebijakan vaksin itu merupakan salah satu penanggulangan kasus pandemi. Nah, vaksin kan intinya kan bagaimana menanggulangi secara imun tubuh, ya kan? Artinya yang mengenalkan virus yang masuk dalam tubuh kita secara sederhana akhirnya ditangkal oleh vaksin itu sebetulnya. Dan akhirnya virus tersebut mati di badan kita. Jadi artinya tidak menularkan hal tersebut. Itu kurang lebihnya kalau yang saya cari tahu dari literatur vaksin. Nah, konsep vaksin hari ini, edukasi vaksin ini yang menjadi sebuah problem di masyarakat. Nah, ada sebagian besar masyarakat yang setuju dengan vaksin, ada sebagian banyak juga yang tidak setuju. Angkanya kalau nggak salah, kalau dari survei itu hampir 40% itu banyak yang nggak setuju dengan vaksin, 30% sekian, 36%. Itu tinggi ya? Itu angka yang sangat tinggi. Artinya banyak yang berharap pada vaksin, banyak juga yang ketakutan dengan vaksin. Saya enggak, tapi saya melihat dari beberapa literatur dan media yang saya perhatikan, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil. Yang pertama, hari ini saya melihat tingkat kepercayaan masyarakat pada informasi yang diberikan pemerintah ini tingkat kepercayaannya ada di tengah-tengah 50%. Kenapa? Ada banyak juga yang memanfaatkan lagi posisi seperti ini, ada yang memanfaatkan ini ajang pada politik gitu, nuansa politik. Maksud saya, udahlah, gotong royong lah hari ini gitu loh. Ada kan kita bisa lihat di media lah gitu ya, di beberapa partai misalnya ada beberapa yang oposisi gitu kan, ya malah mendengungkan vaksinnya seperti ini gitu kan. Nah, saya melihat bahwa vaksin ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah. Jadi tujuan terbaiknya ya kita harus vaksin. Nah, ada sebagian warga masyarakat yang tidak mau vaksin. Ada beberapa hal disebabkan yang saya perhatikan yang ada di publik ya. Yang pertama, masih banyak orang percaya vaksin yang diedarkan. Ya. Itu yang sempat ada. Bahkan ingat banget saya ketika pertama kali vaksin di Indonesia dilegalkan, artinya itu sebagai uji cobanya juga waktu itu presiden sendiri yang pertama yang first man gitu. Tapi kita lihat tuh netizen atau di media sosial ada juga yang komen bahwa itu bukan vaksin, hanya air putih biasa atau vitamin gitu. Masih sampai segitunya berpikirnya. Atau itu cuma tidak disuntikan katanya. Ada lagi gitu. Ada lagi isu dan akhirnya ketakutan. Ya kan, itu ketakutan, katanya pembohongan. Itu saya bilang, saya sangat menyesalkan. Ada orang-orang yang masih bermain di seperti itu gitu. Nah, yang kedua, ada lagi yang isunya lagi, misalnya vaksin itu, ini cukup lucu buat saya. Karena vaksin itu buatan Cina. Saya bilang, emang kenapa sih dengan Cina dan Tiongkok, emang kenapa maksudnya gitu tuh? Kalaupun itu berawal virus dari sana dan sebagainya, ini ya qadarullah dan takdirnya begitu, nasibnya gitu kan. Nah, kita bagaimana hari ini ya menjalankan dari takdir tersebut untuk bagaimana kita menanggulangi pandemik tadi. Misalkan hari ini vaksinnya dari Cina. Ada yang bilang ya tadi
ya Sinovac lah, beginilah gitu kan Cina, kemudian tidak halal lah kandungannya. Bahkan bayangkan MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa halal, tapi ada sebagian yang tidak, sebagian publik gitu ya yang tidak mempercayai itu gitu loh, fatwa halal dari MUI. Jadi pertanyaan saya gini, kalau mereka nggak percaya dengan fatwa dari majelis ulama, lalu mereka percaya dengan siapa gitu loh? Ya. Itu jadi pertanyaan Itu kita. resmi gitu kan ya? Itu resmi banget gitu kan. Yang kedua selanjutnya, ada paranoid yang ketakutan katanya. Karena itu vaksin dari Cina katanya, di dalamnya ada chipnya. Itu yang Ada sih ya. Sering itu bukan ada bro, sering Banyak kan itu di sekitar kita di media gitu ya. Sehebat apa, secanggih apa gitu. Kita bayangin, saya bukan meng-underestimate Indonesia ya. Hari ini kalau kita sudah dunia digital, orang kalau urusan apa-apa juga fotokopi KTP masih difotokopi. Ya artinya logikanya sederhana gitu loh. KTP kita masih difotokopi gitu loh. Sehebat apa gitu vaksin akhirnya ada chip masuk ke dalam tubuh kita, besok kita detek di mana? Nggak ada pentingnya juga. Nggak sepenting apa gitu kadang gitu. Emang artinya kalau bahasa kita gaul ya, emang hidup lu sepenting apa sih? Itu dia maksudnya. Hidup lu sepenting apa akhirnya sampai ditanamin chip? Kecuali gitu. Mungkin itu yang diharuskan kepada pejabat-pejabat tinggi mungkin ya, diwajibkan ya. Misalnya gitu ya, kalaupun mau ada arah ke sana gitu ya. Kalau masyarakat umum kan itu film scientific fiksi banget yang ada di film James Bond gitu kan. Film Jason Bourne gitu kan, yang akhirnya disuntik kemudian kita tahu deteksi di mana gitu. Tapi kayak secanggih apa, berapa biayanya alat seperti penyadapan seperti itu, chip itu, nggak mungkin lebih murah dari vaksin tadi. Betul. Ya kan, buat apa negara mau buang-buang uang dengan isu seperti itu. Tapi isu yang paling banyak sebetulnya tadi terkait dengan isu halal dan ketakutan karena produksinya dari Cina, Sinovac. Nah, saya juga berharap sebetulnya ada berapa jenis vaksin yang masuk ke Indonesia sebetulnya, verifikasinya ya, ada merek-merek vaksin lah. Saya juga nggak mau jual merek gitu ya. Ada berapa yang verifikasinya, ada yang 65%, 68%, 78%, 80%, 95%. Saya juga berharap sebetulnya dapatnya yang 90%. Tadinya pengennya, tapi kan takdirnya dapatnya itu ya udah kita terima rezekinya itu gitu kan. Ya, kita nggak ada yang tahu ya, namanya rezeki lah gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya edukasi pada masyarakat hari ini yang paling penting. Nah, saran saya, edukasi yang harus saya sampaikan di podcast hari ini, video kali ini, saran saya gini, sterilisasilah dalam bermain media sosial gitu. Jadi ada beberapa bagian yang hari ini menyumbangkan informasi. Yang pertama, saya melihatnya pemerintah. Pemerintah menyumbangkan informasi. Kedua, orang yang expert di bidangnya. Orang yang expert di bidangnya. Jadi berarti kalau COVID, ya tanya sama yang ahli COVID, dokter yang ahli COVID gitu loh. Kedua, yang vaksin berarti orang yang ahli vaksin gitu, dokter vaksin gitu loh. Nah itu yang bidang expert gitu kan. Nah, saya cuma cerita tentang kebijakannya gitu kan, tentang efek masyarakatnya. Saya nggak cerita tentang yang bagus vaksin apa enggak, itu mah yang itu teknik yang ahli vaksin lah yang bisa ngomong itu ya. Saya nggak ngomong gitu. Itu ada dua, pemerintah yang expert. Yang ketiga, nah ada orang yang sedikit jumlahnya tapi bising, atau sebutnya berisik banget nih, atau sebutnya kita buzzer lah ya. Buzzer nih, tadi buzzer ini terbagi dua nih. Yang satu tadi ada yang pro sama pemerintah, ada yang kontra sama pemerintah. Dan ini yang biasanya bikin berisik sebetulnya. Ada berita-berita hoax gitu kan, akhirnya disebarkan. Gaduh ya? Dan gaduh banget, ini bikin gaduh. Nah yang keempat, orang yang apatis. Yang apatis ini saya melihatnya ya tadi ngerasa tadilah teori konspirasi lah sebagaimana gitu. Nah saya juga nggak menyalahkan orang-orang ini, nggak menyalahkan juga, tapi memang ada. Setiap orang kan punya persepsinya masing-masing ya kan. Nah tinggal hari ini ya, dari 4 kelompok tadi, maksud saya kelompok mana yang harus kita sterilisasi? Maksud saya hari ini udahlah percayakan pada pemerintah. Kalau hari ini kita tidak percaya sama pemerintah, kita mau percaya sama siapa? Kalau saya menyarankan, ayo dukung program pemerintah, ada kebijakan vaksin, ayo ikut. Jangan ada lagi kalaupun itu ada efek negatifnya atau apa, itu pemerintah yang nanggung. Kalau kita kan orang yang beragama, punya keyakinan, ya dosanya dia yang nanggung lah pemimpinan. Tapi kalau kita tidak berbuat apapun, kita tidak berikhtiar apapun, orang Indonesia tuh ada bahasa ini lagi, PJ, karena mungkin ketaatan agama tinggi ya gitu. Kalau saya dapat kena COVID itu takdir dari Allah. Meninggal tuh takdir. Betul, itu takdir gitu. Tapi kan kita harus berikhtiar bagaimana kita bertahan hidup. Karena kita diberikan akal juga. Diberikan akal buat apa? Kalau kita cuma mengikuti takdir, apa bedanya kita sama amuba? Ya kan, sama binatang, sama tumbuhan, sama hewan yang nunggu takdir doang. Usia di tangan yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita berdiri di tengah kereta datang ya itu ya kan. Nah, maksud saya tadi. Nah, percayalah sama pemerintah. Yang kedua, ayo cari literatur, percaya sama orang yang expert bidangnya. Makanya saya hanya ingin hari ini berbicara tentang expert saya bidang kebijakan,
Saya hanya berbicara pada ekspert kebijakan pada PPKM mikro, vaksin dan sebagainya. Kebijakan pemerintahnya ya, bukan sehebat apanya vaksin, kemudian sebagaimana ini saya nggak berbicara itu COVID-nya bagaimana enggak gitu. Nah, jadi yang bikin gaduh, yang kelompok ketiga tadi yang bikin gaduh dan yang hari ini tidak percaya pada yang hanya percaya pada teori konspirasi dan sebagainya, tolong dah yang dua kelompok ini sebetulnya mereka akan tetap ada, tapi kalau kita bisa memfilternya sendiri dalam bermain media sosial, men-share dan sebagainya, selesai sebetulnya. Nah, saran saya makanya tadi kata VJ, lonjakan kasusnya meningkat. Makanya kalau lonjakan kasus meningkat, kita jangan men-share kasus lonjakannya. Kenapa kita nggak men-share kasus sembuhnya? Sembuhnya ya. Main data aja, kasus lonjakan meningkat 50 ribuan lebih ya, atau 52 ribu lebih kasusnya. Nah, kenapa kita nggak berbicara pada kasus yang sembuhnya? Yang sembuhnya hari ini yang COVID itu sudah mencapai angka efektivitasnya hampir 90% yang sembuh dari COVID. Ya. Yang mortalitasnya ya, artinya kematian itu cuma 1,8%. Artinya, misal Pak Aris cuma 1,8%, tapi kan keluarga kami ada yang meninggal. Sama, saya juga merasakan itu. Saya juga kehilangan beberapa kolega saya, keluarga kami gitu ya. Terdekat kita. Iya, kolega terdekat, bahkan sahabat saya kehilangan beliau juga, guru saya, dosen saya dan sebagainya. Ada yang berpulang gitu kan, meninggal dunia karena ya ditambah dengan ada kasus COVID ini. Kita semua berduka, nggak ada yang bahagia dengan COVID ini, nggak ada yang berbahagia. Betul. Tidak ada yang senang, tidak ada yang happy dengan COVID. Walaupun sebenarnya akan ada, berarti ada yang diuntungkan. Orang yang diuntungkan dari COVID ya pasti akan bahagia. Tapi kan mayoritas hari ini merasakan pada efek domino kesedihan itu, dan saya merasakan itu, dan saya juga merasakan kehilangan bagaimana. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi gitu loh yang kehilangan. Ya, amin kita berharap. Amin. Karena kita juga sering banget setiap hari ini dengar di grup, WA grup, kemudian di media sosial kita, di perumahan kita, tetangga kita, ada yang meninggal dan sebagainya. Itu ya kita hari ini ya kita berikhtiar. Ada salah satunya tadi vaksin lah kita yang hari ini, terutama yang muda-muda nih, ayo dong. Indonesia produktifnya, iya milenial, jangan ini harus vaksin nih. Apalagi sekarang pemerintah sudah membuka lowongan ya vaksin usia 12 sampai usia 17 tahun nih. Artinya yang SMP dan SMA nih. Mudah-mudahan kita dapat jatah juga nanti di STISIP ya. Mudah-mudahan. Biar banyak masyarakat yang bisa dapat juga ya dan segera divaksin gitu. Oke Pak Dokter, menarik sekali perbincangannya pada hari ini. Oke teman-teman, saya mau sedikit mungkin ya memberikan ini juga ya. Tadi juga terkait dengan vaksin, mungkin ya masyarakat jangan takut ya Pak Dokter ya sebenarnya. Karena pemerintah juga nggak mungkin lah ya membuat sesuatu yang menyakiti warganya sendiri gitu ya. Ya nggak mungkin. Kan ditanya dulu. Kan, apalagi ini secara masif gitu ya. Tidak ada kasusnya ketika dia divaksin meninggal, walaupun ada 1-2 katanya, tapi saya yakin pasti ada penyebab awalnya. Dan mungkin itu takdir gitu kan. Kalau yang divaksin meninggal, kita juga udah meninggal dong artinya gitu kan. Kan pas mau divaksin ditanya dulu. Iya, dicek dulu kan. Ya, jadi jangan takut dicek. Jangan dicek dulu punya riwayat alergi obat apa. Iya, betul. Kemudian punya penyakit yang berat tidak. Isi data dulu itu. Iya, isi data kesehatan dulu. Bahkan saya ditanya, sedang tidak hamil? Saya bilang kan nggak mungkin sih hamil. Ternyata yang hamil tidak dianjurkan untuk vaksin gitu. Ya itu, jadi untuk teman-teman ya, masyarakat di Indonesia mungkin khusus umumnya gitu ya. Karena nanti sebelum divaksin juga, karena saya udah 2 kali ya, pasti ditanya dulu. Jadi jika memang kayak darahnya ya, misalnya lagi tinggi, kalau memang tidak mungkin ya nggak bakalan dilakukan vaksin gitu. Jadi tidak perlu khawatir ketika memang tidak memungkinkan kondisi tubuhnya karena ada riwayat penyakit tertentu misalnya ya nggak akan divaksin juga gitu. Jadi santai aja. Oke Pak Dokter, mungkin terakhir ya, karena kita udah banyak tadi juga sudah banyak edukasi. Saya menarik di awal tadi ya Pak Dokter tentang kita bagaimana mensugesti diri kita. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan media ya, media yang kemudian itu tadi lebih seringnya untuk memberikan informasi yang ya cenderung menakutkan sih ya Pak Dokter, angka-angka kematian misalnya. Terus saya juga suka media ini terlalu kreatif gitu kadang.
Jadi bentuk fisik virus itu tuh kayak bener-bener diedit, diperindah, dipercantik. Ada warna biru, ada kayak rambutan gitu ya, ada cucuk-cucuknya itu nggak, menurut saya itu nggak terlalu. Iya kayak seneng banget gitu menggambar itu gitu ya. Padahal itu nggak yang begitu apa ya, ya nggak begitu penting lah untuk dikonsumsi masyarakat gitu ya. Jadi ini mungkin racikan Pak Dokter sendiri. Gitu untuk kemudian bagaimana kita bisa mensugesti diri kita dengan pikiran-pikiran kita yang kemudian ini juga sebagai cara terbaik untuk kita tidak terkungkung dengan isu COVID ini gitu. Oke. Nah, ini yang paling menarik, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa men-share. Saya juga baru belajar dan coba mempraktekkan mensugestikan diri ya. Nah, artinya gini, virus ini akan kalah sendirinya dengan imun tubuh. Yang memproduksi imun kita yaitu ya pikiran kita sendiri gitu kan. Kalau pikiran kita tenang, pikiran kita nyaman, ya itu akan menjadi imun yang meningkat. Nah sekarang kita mendengar tiba-tiba hari ini baru batuk dikit, langsung COVID gini, langsung dilihatin ya. Baru minum misalkan lidahku nggak ada rasanya, wah langsung pada kabur semua itu kan. Tiba-tiba, situ nggak ada rasanya, langsung sugesti, dia COVID nggak ya? Kalau itu sugesti kan Bang ya? Itu sugesti kan ya. Ketika kita sugestinya langsung negatif, saya jamin tuh badan kita kan akan memprotek diri. Jadi ada beberapa literasi buku yang saya baca, kebetulan tapi ini bukan expert bidang saya cuma hanya menambah bahasa bacaan saya saja sebetulnya BJ. Saya baca tentang Double Your Brain Power. Buku itu mengajarkan bahwa bagaimana kita kekuatan sesungguhnya itu dari pikiran kita. Jadi gandakan cara berpikir Anda, double your brain power, meningkatkan imun dan sebagainya itu dari logika kita dan dari akal pikiran kita. Bagaimana merubah mindset dan akhirnya kita jadi lebih percaya diri dan lebih sehat. Nah, kemudian saran terbaiknya memang saya mungkin ada beberapa kali pernah memposting tentang COVID dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah mau memposting yang serem-serem. Itu udah komitmen saya. Kenapa? Saya melihat ya main media sosial gitu ya, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di status WA, semuanya kayaknya berlomba-lomba untuk memberitakan tentang COVID. Zona merah, ya udah, kalau kalian mau ini udah anggap warna merah itu boleh jadi buta warna hari ini. Jadi kita jadi ketakutan sendiri. Kalau saya ngeliat warna merah, kenapa dengan warna merah? Ya kan, lampu merah aja warna hijau, merah dan kuning biasa aja gitu kan. Ya kan? Artinya kalau merah ya kita berhenti dulu, ya udah kita berhenti gitu kan. Kita sugestikan aja itu jadi warna baik. Jadi artinya sekarang kalau jadi warna ini jadi jelek, jadi ini jangan, biasakan saja. Kemudian kita tadi saya bilang jangan melihat pada angka-angka yang akhirnya membuat jadi negatif. Saya lebih dominan membaca angka kesembuhan tadi, saya bilang. Angka kesembuhan. Kayak kemarin pas COVID lagi meningkatnya paling tajam katanya di Indonesia. Kurvanya udah begini katanya. Yang dalam 1 hari peningkatannya sangat tinggi sekali. Tapi kenapa nggak diberitakan? Pada hari itu juga sebetulnya peningkatan orang yang sembuh dan keluar rumah sakit kurvanya meningkat juga. Dan itu tertinggi loh ternyata. Di Asia kalau nggak salah saya baca di berita itu se-Asia dan mungkin sedunia gitu ya, itu tingkat Indonesia tuh paling tinggi juga gitu. Artinya kurvanya yang terdampak kenanya juga kurvanya tinggi, tapi ini juga lebih tinggi juga. Kenapa nggak diberitakan berita yang sembuhnya tadi yang kurvanya tinggi? Ya kan? Contoh karena mungkin saya baca misalnya karena aktivitas banyak di Kota Lebak, di Banten gitu ya, misalnya di Banten atau di Lebak aja, yang sekian orang kena suspek artinya merah, tapi dalam 1 hari juga hampir 1.000 orang sembuh. Kenapa itu nggak diberitakan gitu loh? Diberitakan tapi orang lebih tertarik men-share berita yang menakutkannya gitu loh, yang menakutkan. Kenapa nggak diceritakan yang hari ini sembuh dari COVID, yang hari ini dia alhamdulillah sembuh, ya kan? Itu yang harus banyak diposting, ya kan? Bagaimana saya lebih seneng malah orang-orang yang postingannya itu yang lucu-lucu. Bahkan jujur ya kan ada beberapa kawan-kawan saya juga yang terkena ya gitu kan. Saya tanya, lu waktu dirawat gimana ini? Jujur aja gue cepat sembuhnya gara-gara nonton stand up comedy misalkan. Jadi terus film-film yang lucu-lucu katanya. Bahkan dia nonton film kartun-kartun kayak misalnya Tom and Jerry. Jadi gue ketawa-ketawa akhirnya seneng bahagia katanya. Lah saya bilang, iya sekarang gini, udah lagi COVID, nggak boleh usaha, diancam dipecat, nggak kerja, habis isolasi mandiri, tagihan motor belum bayar, tagihan rumah belum bayar, kompleks ya. Wah itu numpuk semua di kepala. Itu sebenarnya nggak perlu COVID, itu udah mati gantung diri sendiri sebenarnya saya bilang. Akhirnya imun tubuhnya ya turun, ya kan?
Nah ini yang ketakutan kita. Nah maksud saya, saran saya, ayolah. Makanya tadi saya bilang, sharinglah informasi sebelum kita men-share. Saring dulu informasi yang kita dapat sebelum kita men-sharing. Saring sebelum sharing kan gitu. Nah contoh lagi, semalam, saya lihat di media sosial tuh pasar Rangkas Bitung katanya bergejolak. Oh iya betul. Banyak ya. Info. Saya bilang, wih ngeri amat saya bilang. Itu banyak banget di grup, langsung tiba-tiba di hampir grup yang ada di WA grup. Saya yakin lah setiap orang hari ini lebih dari 20 WA grup kayaknya banyak banget. Itu yang kebetulan di WA grup di wilayah Banten dan ini itu men-share. Tapi saya nggak langsung percaya. Saya bilang, saya nggak mau menyebarkan itu. Dan banyak akhirnya dijadikan status WA. Ya Allah katanya sampai segininya warga dengan aparat itu berbenturan ini di pasar Rangkas Bitung. Langsung share tanpa tabayun dulu gitu ya? Iya, akhirnya saya khawatir banget kan. Akhirnya saya cari berita informasi, beda setengah jam kalau nggak salah atau beda 1 jam. Tapi informasi itu udah menyebar kemana-mana. Baru ada beberapa media, contoh di Info Rangkas Bitung, kemudian di media-media lain yang akhirnya mengklarifikasi itu. Akhirnya saya bilang, tapi ketika masih diklarifikasi masih dijadikan status WA. Saya bilang itu PR. Wah ngeri banget. Kemudian ada lagi PR yang saya lihat di media, misalkan ada aparat yang memukul perempuan katanya, ibu-ibu yang hamil dan sebagainya di Kabupaten Goa katanya di Sulawesi. Saya bilang kita cuma hanya lihat potongan video 11 detik. 10-11 detik. Maksud saya kan nggak mungkin juga orang tiba-tiba main pukul begitu aja, tiba-tiba orang marah-marah begitu aja, tiba-tiba aparat main marah begitu aja. Kenapa nggak video utuhnya, kejadian utuhnya? Dan itu jangan main share aja gitu menurut saya gitu kan. Nah itu yang saya sesalkan. Nah saya sesalkan juga misalnya kejadian itu nggak tanpa dibenarkan ya, walaupun dia memukul itu tentunya tidak ada yang dibenarkan, tidak boleh juga itu, tetap saja itu menggunakan kekerasan, tidak dianjurkan. Tapi maksud saya jangan kita men-sharing berita terkait dengan hal itunya saja gitu. Itu berita yang negatifnya saja, yang dipukulnya saja. Kita juga harus mengapresiasi hari ini aparat yang dia juga resiko tertinggi ditularkan dari orang lain. Dia udah lelah, tenaga kesehatan sudah sangat lelah, rumah sakit hari ini sudah tidak banyak lagi bisa menampung. Bahkan akhirnya yang kita dengar hari ini banyak yang dipulangkan rumah sakit ditolak, akhirnya banyak yang meninggal di rumah gara-gara isolasi mandiri karena tidak ditangani rumah sakit, karena daya tampungan kita ya sudah melewati ini kurvanya daya tampung di sini, kurva kita udah meningkat begini, kita udah tinggal ya kalau saya melihatnya udah tinggal qadarallahnya aja akhirnya kan, yang kena akhirnya bertahan hidup siapa, yang akhirnya yang tidak bisa bertahan ya hukum alam akhirnya bermain di situ gitu kan. Nah tapi ya paling terbaik ya bagaimana mensugestikan itu. Nah ada lagi, nah ini poin terakhir juga yang maaf saya mengkritik walaupun saya berteman dekat dengan kepala daerah gitu kan. Ramai banget kemarin tuh di Instagram dan di media sosial ya, Dr. Tirta tuh. Informasi kan misalkan dikeluarkan oleh instansi terkait, yaitu dinas kesehatan masing-masing provinsi. Dia menunjukkan di Instagram dinas kesehatan DKI Jakarta informasinya seperti ini, di Jawa Timur, Jawa Tengah, ya kan, Jawa Barat, di DIY gitu kan. Terakhir Banten. Pas di Banten tiba-tiba kan isu kepala daerah semua tuh fotonya. Feeds-nya bagus banget. Ya. Saya kalau cerita ke VJ dan teman-teman, kayak teman-teman ada yang lagi diskusi ya kemarin di tim PMB ya, ada Fares, ada Husen, ada Budi, ada teman-teman yang lain, cerita itu ya kayak di maintenance gitulah media sosial, ada manajemen media sosialnya gitu kan, gitu kan, supaya feeds-nya rapi, supaya orang ngelihatnya enak. Tapi fungsinya apa? Kan nggak jualan endorse gitu loh. Ya kan dinas kesehatan kan nggak jualan endorse, kecuali dia jualan produk. Terus yang kedua, kenapa harus ada esensi foto kepala daerahnya? Bukan pribadi juga ya, iya kan pilkadanya masih lama pribadi juga ya, buru-buru amat sih gitu kan. Yang kedua juga nggak ada esensinya, harusnya kan dia menginformasikan. Tadi saya bilang tadi DJ, maaf ini mas, tadi saya mengkritik pada kebijakan pemerintahnya gitu ya, apalagi dinas kesehatan dan sebagainya provinsi Banten, lebih baik memposting siapa yang sembuh, vitamin apa yang diminum, buah apa yang dimakan, konsumsi sayuran bagaimana meracik makanan atau buah-buahan secara sederhana tapi yang menyehatkan. Itu yang harus diposting di IG, dibikin infografisnya lebih bagus. Dan jujur aja, saya sebetulnya di Maret 2020 waktu awal-awal ini terjadi pandemik di akhir Maret, saya pernah nulis itu di bim.co. Kritikan saya terkait dengan waktu itu saya diminta oleh bim.co diwawancara sama Kanda Ega waktu itu, wawancara terkait dengan banyak informasi tentang COVID, tapi di banyaknya lebih besar tuh foto-foto kepala daerahnya dibanding informasinya yang nggak kelihatan. Iya, secara teori kebijakan publik itu sebutnya
policy actor ya, artinya aktor pembuat kebijakan. Tapi hari ini esensinya kita siapa sih nggak kenal dengan gubernur dan wakil gubernur Banten? Iya. Siapa sih nggak kenal? Masih penting amat itu fotonya dipajang gitu maksudnya gitu. Siapa yang nggak kenal dengan Pak WH dengan Pak Andika? Semua udah kenal dengan mereka gitu loh. Tapi yang lebih penting ya tadilah kebijakan itu yang lebih benefit gitu, fits-nya gitu. Artinya kesimpulan yang saya dapat di Inkes provinsi kayaknya ada yang manajemen media sosialnya kayaknya gitu, rapi banget kayaknya, hampir sama kayak orang lagi apa ya endorse jualan banget gitu loh, media sosial yang apa Instagramer banget ya, selebgram itu kan kurang lebih kayak gitu tuh feeds-nya tuh. Dan itu jujur aja Dokter Tirta itu cerdas banget cara mengkritiknya. Dan saya ketika dikirimin di WA group terus kemarin ada teman-teman media, ada Bang Ariel ada sebagainya ngirim ke saya tuh, saya bilang Dinda dia lagi rame, siap Bang, saya bilang udah rame banget di media sosial, saya bilang aduh katanya harusnya kepala daerah mencontohkan, saya bilang ya mau gimana, saya bilang saran saya paling terbaik ya tadilah seperti itu, dinas kesehatan ya peka juga artinya sekali lagi saya menyarankan ya, kalau misalnya bisa diikuti bisa enggak kan ya, lebih baiknya misalkan tadilah berita positif untuk menambah imun kita, berita positif kalau perlu ya tadilah senang juga tuh saya ada ini tuh dibikin video tuh musikalisasi tuh di rumah apa di Wisma Atlet Kemayoran ya kalau nggak salah. Dia nyanyiin lagu Michael di pelataran itu ya, Michael Jackson itu dengan angklung itu, semua pada megang angklung ya kan, dengan nakesnya, dengan orang-orang yang lagi berjemur dan sebagainya. Maksud saya itu lebih mengena. Saya jujur aja pas ngeliat video itu ya, merinding banget perjuangan orangmu ini. Kenapa enggak video-video kayak gitu yang ditampilkan gitu kan di feed Instagramnya, story-nya. Ya tadi saya bilang, udahlah, siapa yang nggak kenal dengan Pak WH dan Pak Andika, saya bilang. Kayak saya juga berteman baiklah dengan beliau-beliau gitu kan, dan saya cukup kenal juga, dan saya yakin sebetulnya saya yakin beliau juga sebetulnya tidak ingin juga. Ya, tapi maksudnya pejabat-pejabat daerahnya, ya artinya pejabat-pejabat seperti kepala dinas kesehatannya, kemudian sebagainya, udahlah nggak usah gitu amat itu kalau mau, maksudnya maaf ya kalau bahasanya agak ini. Ya jabatan mah nggak usah dicari lah, kalau itu amanahnya juga inilah gitu. Tapi yang paling terbaik mengedukasi hari ini Bapak Ibu jadi amanah jadi pejabat ya, jalankan dengan kewajiban dan amanah yang paling terbaik, dan ayo sama-sama kita berjuang. Saya nggak mengkritik secara tendensius ya, saya nggak ada dendam sama siapapun atau tendensius sama siapapun, tapi paling terpenting ya lebih baik yang bermanfaat positif lah. Feeds-nya ya kalau bisa tadi lah, bagaimana merebus wortel gitu kan, atau kayak Raditya Dika lah, bagaimana tutorial memasak air panas gitu kan, dinkes gitu kan, jadi kan itu jadi lucu-lucu, konten lucu, dan imun kita meningkat. Dan masyarakat jadi banyak pilihan ya untuk apa pola hidup sehat begitu. Betul, ya. Banyak kan kita hari ini informasi seperti itu sebenarnya. Di Banten kan banyak sekali makanan-makanan sayur mayur dan sebagainya, dan sebetulnya ketahanan pangannya, tumbuh-tumbuhan obat-obatan yang ada di ini bisa ditanam di rumah kita kan, atau dengan dibikin hidroponik dan sebagainya. Kenapa nggak seperti itu yang banyak ditampilkan? Jadi kerjasama tuh dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, dinas gizi dan sebagainya ditampilkan di ya semua dinas lah akhirnya gitu ya. Jangan menampilkan foto kepala daerahnya aja. Siapa juga lah, semua udah kenal lah sama kepala daerah kita gitu. Langsung to the point aja ya. Untuk menampilkan informasi yang membangkitkan imun kita lebih baik. Gitu. Betul. Oke, masih ada apa dokter yang ingin disampaikan? Saya minta maaf aja sama Pak Gubernur, Pak Wagub lah atas pernyataan saya tadi. Enggak, artinya itu sebagai bentuk kasih sayang kita ya, kasih sayang. Kepedulian kita. Saya sangat sayang banget sama Gubernur dan karena kita. Dokter Tirta pun artinya udah masuk ke Banten juga. Ini berarti Banten juga diperhatikan. Sangat diperhatikan sebenarnya gitu. Jadi, maaf ya Pak WH, maaf. Feeds-nya mungkin nanti bisa lebih oke lagi gitu ya. Kecuali sambil endorse gitu kan. Jualan apa gitu. Boleh juga tuh. Ya itu sebagai bentuk kepedulian kita sih ya. Iya. Sayang banget kita lah sama kepala daerah gubernur kita dan wakil gubernur kita. Dan kepada Provinsi Banten. Betul. Itu semua sebagai masukan. Kita telah sampai kepada penutup ya, dokter. Kita sudah tadi bicara banyak dalam PPKM, kemudian juga menjalankan kasus COVID ya, kemudian vaksinasi. Mungkin ada harapan nggak dari Pak Dokter gitu kepada ini kan berarti banyak pihak ya. Mungkin dari ke masyarakat deh. Ya mungkin saya pikir ini masih berat ya Pak Dokter ya, karena PPKM ini juga mungkin akhir Juli ya masih
1 minggu 2 minggu ke depan ya. Betul. Mungkin bagaimana spiritnya lah dokter untuk Ya harapannya ya masyarakat lah khususnya ya. Ya saya yakin semua ini dalam kondisi yang berat, tidak ada yang kondisi yang mengenakan semua, tapi saya bukan ngerasa yang paling inilah, artinya kita sama-sama merasakan kondisi ini semua. Ayo sama-sama kita bersabar, semuanya sama-sama kita berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau ada hari ini yang program vaksin, ayo vaksin. Kalau hari ini ada yang dibatasi gerak sosialnya, gerak ekonominya dan sebagainya, ayo ikuti dengan anjuran pemerintah. Tapi saran saya juga pemerintah memperhatikan juga. Nah, harapan saya juga masyarakat jangan meng-underestimate pada pemerintah saja. Hari ini saya lihat banyak sekali menyalahkan pada hanya pemerintah pusat saja disalahkan, yaitu presiden disalahkan, kemudian wakil presiden disalahkan, diam saja katanya. Ini semua jangan menyalahkan. Hari ini tidak ada waktunya untuk menyalahkan siapa dengan siapa yang salah, tidak perlu. Nggak perlu lagi kita nyalahin tadi gubernurnya, kita nggak perlu lagi nyalahin bupati, tidak perlu nyalahin wali kota, tidak perlu nyalahin anggota DPR, tidak perlu. Hari ini kita bersama-sama, ayo juga masyarakat, saya berharap kita galakan prokes yang ketatkan. Contoh kayak pas kita mau mulai acara ini juga ini steril dulu ya kan. Kita berjarak juga. Berjarak juga, steril juga. Pasca ini juga kita kembali lagi menggunakan masker dan sebagainya, dan segala aktivitas ya patuhilah. Kemudian yang sudah vaksin juga tetap patuhi prokes sampai akhirnya kita bisa betul-betul berdamai dengan pandemi. Sama seperti kasus-kasus virus lainnya seperti flu, kemudian campak, kemudian flu lainnya yang pernah ada juga kita sudah divaksin dan akhirnya tetap aja ada yang kena ya itu artinya, tapi kan tidak terlalu parah gitu ya, artinya tetap terkendali. Yang selanjutnya saya berharap juga ini juga mulai agak sedikit langka obat-obatan, vitamin yang ada di apotek dan sebagainya. Tentunya janganlah ada orang hari ini atau oknum yang memanfaatkan momentum ketika orang lagi butuh, artinya harga dinaikkan. Kemudian ada harga eceran tertinggi, tolonglah diikuti aturan main itu. Kemudian diikuti juga ya stok tidak perlu ada yang menyetok kan, artinya ada yang diumpet-umpetin atau ada yang ditimbun. Nah ini juga perlu satgas, ketegasan satgas sebetulnya bukan hanya pada masyarakat yang melanggar prokes, tapi satgas harus lebih tegas pada pemenuhan itu ya? Iya, pemenuhan kebutuhan tadi. Contoh saya beberapa kali biasa ke apotek langganan saya untuk beli vitamin, biasa yang saya beli sebetulnya itu langka. Kemudian jangan panik, misalnya yang terakhir jangan panik, jangan buying victim juga. Pas lagi ada isu bear brand semua belanja juga. Kemudian hari ini belanja kelapa hijau dan kelapa muda semua diborong semua. Harganya pun melambung tinggi. Kemarin saya beli kelapa hijau biasanya cuma 15.000 atau 10.000, harganya jadi 25.000, 30.000 tuh di pasar yang biasa beli saya biasa itu, di langganan yang biasa saya beli. Karena alasannya barangnya udah mahal, padahal mah enggak, biasa aja. Nah, ini kan menjadi ajang ajang mencari untung. Maksud saya ayo kita bareng-bareng lah, saya bilang. Memang omongan saya ini dianggap mungkin kayak angin surga, tidak memungkinkan. Tapi kalau kita tidak melaksanakan dari diri sendiri, mencontohkan, memperilakukan, ya nggak akan bisa selesai. Itu saja harapan saya. Baik, terima kasih Pak Dr. Harits. Kita sudah berdiskusi cukup panjang ya, tapi kita santai. Baik teman-teman semua, masyarakat yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita sudah berada di penghujung acara ya. Tadi kita sudah berbicara banyak. Semoga apa yang kita diskusikan ya Pak Dokter juga bisa memberikan pencerahan ya, memberikan itu tadi sugesti-sugesti yang baik. Mudah-mudahan. Dengan kondisi saat ini ya. Tetap bertahan untuk teman-teman sampai PPKM ini berakhir, dan juga tetap semangat untuk kita semua, tetap patuhi protokol kesehatan, karena kalau kita bisa secara bersama-sama taat gitu ya, disiplin, ya saya juga yakin lah, kita semua yakin pandemi ini akan segera setidaknya berkurang ya kasusnya begitu, dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, tidak dibatasi. Mungkin itu yang bisa saya perbincangkan dengan Pak Dr. Harits pada hari ini dalam bincang-bincang Harits. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di talk show atau bincang-bincang selanjutnya dengan tema yang berbeda. Saya moderator Pijar Benaris dan pembicara Pak Dr. Harits undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.